Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Trindra Gunawan. Saya dari kelas IFB 2J dengan NIM 1911035. Ini saya ingin membuat video tentang etika profesi. Video ini mungkin sebagai tugas UAS, pengganti UAS dari etika profesi yang diberikan oleh dosen kami. Dan materi yang akan saya bahas di video ini mungkin adalah salah satu dari tugas yang sebelumnya diberikan, dan ini saya akan ingin mempresentasikannya dengan judul Profesionalisme Kerja dalam Bidang Teknologi Informasi. Dari judul ini sendiri pun juga pasti kita sebagai mahasiswa sudah tahu namanya bentuk profesionalisme itu seperti apa. Jadi mungkin kita langsung ke pokok masalahnya aja gitu ya. Sebagai pendahuluan juga saya akan membukanya dengan kata-kata yang seperti semenjak teknologi komputer dikembangkan sebagai penopang teknologi dan sains, telah lahirlah era perubahan yang mengubah kehidupan manusia. Dan itu berdampak sangat besar sekali dalam kehidupan individu dan suatu organisasi perusahaan. Secara umumnya kehadiran teknologi informasi ini pun juga sedikit banyak telah mengubah etika perilaku manusia. Jadi kita bisa melihat behavior, atau bahasa Inggrisnya itu behavior, kalau misalnya bahasa Inggrisnya mungkin tingkah laku manusia dari zaman ke zaman akan berubah seiring dengan perkembangannya juga teknologi informasi itu sendiri. Segi positifnya dari perkembangan ini kita bisa pantau dengan mata kepala sendiri, yakni kehadiran teknologi dalam informasi dan perusahaan memberikan pengaruh yang berkaitan. Jadi perusahaan-perusahaan pasti banyak mendapatkan keuntungan dari kemajuan teknologi ini. Birokrasi yang semakin flat, komunikasi dengan atasan bawahan yang semakin cepat dan mudah. Jadi tanpa adanya tersendat-sendat gitu. Nah, dengan kemajuan teknologi ini, bos pun bisa langsung memantau apa yang dilakukan oleh bawahannya secara langsung. Dan juga pertukaran informasi juga akan berjalan secara cepat. Distribusi informasi antara bagian akan berlangsung dengan cepat. Ini sama seperti yang poin sebelumnya tadi. Setiap lini semakin produktif dan cerdas. Jadi dengan kemajuan teknologi ini juga mencerdaskan skala dari bos, dan juga bawahan-bawahannya akan juga semakin pintar juga. Dan segi positif lainnya yang terakhir mungkin efisien dan efektif. Jadi seperti yang saya jabarkan sebelumnya, kemajuan ini membuat sesuatu progres menjadi sangat efisien dan sangat efektif. Kompetensi di bidang teknologi dan informasi. Kompetisi berbanding lurus dengan nilai seorang pekerja TI. Semakin langka orang yang bisa menempati suatu posisi juga akan ikut mendongkrak value orang tersebut. Jadi jika kita sebagai lulusan mahasiswa dari universitas manapun, semakin bakat yang kita miliki itu semakin langka di pasaran, maka semakin tinggi juga nilai jual yang kita bisa hadirkan kepada perusahaan-perusahaan. Jadi kalau perusahaan membutuhkan semacam kemampuan di bidang PHP dan apa-apa itu, tapi yang bisa hanya satu orang, itu kamu menjadi sangat langka sekali dan bisa meminta gaji yang cukup besar kalau misalnya tidak ada orang lain yang bisa menjadi saingan kamu. Di bidang TI sendiri, tenaga yang dibutuhkan adalah mereka yang memiliki kapasitas dan kompetensi tertentu yang sangat spesifik. Dua poin penting dalam profil calon pelamar yang diharapkan oleh perusahaan secara umum, yakni latar belakang pendidikan dan non-pendidikan sebagai nilai tambah. Jadi misalnya kalau kita punya latar sebagai lulusan universitas ternama dan juga kita mempunyai banyak pengalaman dan juga banyak sertifikat dari pelatihan-pelatihan itu, kita bakal menjadi nilai plus juga bagi perusahaan jika ingin merekrut kita. Standarisasi pekerjaan IT di Indonesia sendiri, mungkin pada pemerintahan atau PNS yang bekerja di bidang IT disebut peranata komputer, dengan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan hak utuh untuk membuat, merawat, dan mengembangkan sistem atau program komputer. Di SEARCH, Southeast Asia Regional Computer Confederation,
merupakan badan yang beranggotakan himpunan profesional IT yang terdiri dari 13 negara. Jadi inilah salah satu standarisasi organisasi yang memberikan patokan bagaimana sebuah karyawan itu bisa ditentukan dia mahir atau tidaknya dari standarisasi ini. Profesionalisme. Menurut kamus kata-kata serapan asing dalam bahasa Indonesia sendiri, definisi dari profesionalisme adalah mutu atau kualitas dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau ciri orang yang profesional. Sementara kata profesional sendiri berarti bersifat profesi, memiliki keahlian dan keterampilan karena pendidikan dan latihan, beroleh bayaran karena keahliannya itu. Hal yang paling diutamakan untuk mencapai tingkat profesionalisme di bidang teknologi informasi adalah memiliki wawasan yang luas berkaitan dengan teknologi informasi itu sendiri. Jadi kalau kamu nggak mempunyai wawasan yang luas, kamu akan susah dibilang sebagai profesional. Memiliki kemampuan dan keterampilan dalam bidang teknologi informasi, ya seperti poin sebelumnya. Disiplin etika dan menjunjung tinggi kode etik. Jadi hampir semua pekerjaan itu pun juga harus menjunjung tinggi disiplin dan etika. Tidak cuma di TI ini aja, tapi akan saya masukkan poinnya ke sini juga. Kemampuan analisa yang mumpuni dan tanggap terhadap masalah yang terjadi. Mungkin poin yang ini sangat penting karena analisa itu menjadi suatu poin yang diunggulkan. Kalau kamu misalnya mampu menganalisa suatu masalah dan kamu bisa mengatasinya secara cepat, itu bakal menjadi nilai plus. Kemampuan untuk bekerja sama dan menjalin hubungan baik dengan rekan kerja. Ini pun juga hampir semua bidang pekerjaan pasti membutuhkan ini, kemampuan untuk bisa bekerja sama dan berkomunikasi dengan baik. Penyebab tingkat profesionalisme dalam bidang IT itu rendah di Indonesia mungkin kurangnya organisasi resmi yang bergerak di bidang pengembangan tingkat profesionalisme IT di Indonesia. Seperti yang tadi saya bilang, penakaran kemampuan seseorang bisa atau tidaknya dalam bergelut di bidang IT ini di Indonesia masih memakai standarisasi dari Asia Tenggara. Jadi kita sendiri pun tidak memiliki namanya standarisasi di bidang IT ini. Tidak adanya tolak ukur yang pasti yang menandakan tingkat kemampuan individu dalam bidang IT. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kita nggak punya patokan fix orang itu mampu atau tidaknya dalam bidang IT. Di Indonesia ini sangat tidak adanya standarisasi fix yang tetap apakah orang itu mampu atau tidak. Dan poin terakhir yang menurut saya paling penting juga karena susah untuk menekuni ini, bidang IT ini sangat betul-betul menekuninya karena sangat luasnya bidang IT ini. Jadi untuk menekuni satu hal pun juga itu butuh waktu yang lama, dan karena kemajuan zaman yang di bidang IT ini sangat cepat, pada saat kita sudah menekuni satu hal, ujung-ujungnya bakal sudah menjadi kuno karena banyak update-update yang baru. Cara yang bisa saya sarankan untuk meningkatkan profesionalisme dalam bidang IT di Indonesia ini adalah memberikan standar sertifikat yang perlu diraih untuk menunjukkan tingkat kompetensi pekerja. Jadi setiap pekerja kalau ingin melamar harus memiliki sebuah sertifikat A misalnya sebagai bukti kalau dia itu sudah mampu. Berikutnya, terus mengupdate informasi dan pendidikan yang berkutat di bidang IT, mewajibkan pekerja untuk memiliki setidaknya beberapa sertifikat untuk menunjukkan kemampuan mereka. Jadi untuk memasuki sebuah perusahaan mungkin diperlukan sertifikat dari A, B, dan C, seperti itu. Sama seperti halnya kita ingin menjadi supir, diperlukannya SIM. Mungkin juga untuk sebagai pekerja di bidang IT memerlukan juga semacam SIM, surat izin seperti itu, yang menandakan kalau dia itu mampu. Selalu menakar kemampuan pekerja secara berkala di tiap tahunnya agar kemampuan mereka tidak begitu-begitu saja. Ini pun juga sama seperti di bidang oil and refinery gas. Jadi seperti tiap tahunnya para operator atau pekerja di lapangan itu pasti harus dites apakah mereka masih memiliki kemampuan yang mumpuni untuk terus bekerja di bidang itu. Mungkin sampai situ saja dari presentasi saya untuk video etika profesi. Kalau memang ada kekurangan atau
saran dan kritikan bisa langsung disampaikan ke saya, dihubungi saya mungkin lewat WA, saya akan terima kurang lebihnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.